Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wa istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدنيا والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di makalah yang ke-11 dari bab yang kedua. Qila li Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila? Qala bi thalathati asya'. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Khalilullah. Apa Khalilullah? Kasih Allah. Pernah ada yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, sebab apa engkau mendapatkan gelar Khalilullah? Beliau menjawab, sebab 3 perkara. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, minimal ada salah satu dari 3 hal ini ada pada diri kita. Sebab 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama adalah ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Aku lebih mementingkan urusan Allah dibanding urusan selain Allah. Maksudnya apa? Misalnya, contoh, urusan Allah misalnya, salat. Ini kan urusan kita dengan Allah. Salat. Ini saya mau kerja apa mau salat? Kira-kira didahulukan yang mana? Didahulukan yang mana? Salat. Cari ilmu itu urusan Allah atau bukan? Perintah Allah kan? Perintah Allah. Saya mau cari ilmu apa mau tidur? Cari ilmu. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kita lebih mementingkan, lebih memilih, lebih mendahulukan sesuatu yang menjadi hubungan kita dengan Allah dibanding urusan kita yang lain, apalagi urusan duniawi. Sudah otomatis itu menjadi jawaban apa yang harus dimenangkan antara ini urusan Allah dengan urusan selain urusan Allah. Ya pasti urusan Allah. Urusan ilmu ya otomatis itu juga termasuk kewajiban kita mencari ilmu. Misalnya ketika bertentangan antara perintah Allah dengan perintah orang tua, mana yang harus didahulukan? Tergantung gimana? Jika bertentangan antara perintah Allah dengan perintah orang tua, yang pasti ketika perintah orang tua menyalahi perintah Allah, ya pasti didahulukan perintah Allah. Misalnya sholat misalnya. Kita waktunya sholat, belum sholat, kemudian disuruh kerja misalnya. Otomatis lebih wajib untuk sholat. Karena kerja, walaupun pekerjaannya halal, ketika melanggar aturan Allah, meninggalkan sholat, otomatis itu dosa. Itu ketika bertentangan antara perintah Allah dengan perintah orang tua. Kalau misalnya bertentangan antara perintah guru dengan orang tua, gimana? Lebih didahulukan yang mana? Kok tergantung? Semuanya kok jawabannya tergantung. Antara perintah orang tua dengan perintah guru bertentangan, mana yang harus didahulukan? Mana yang terbaik?
orang tua itu biasanya mendidik hanya jasadnya saja, tidak sampai kemudian memikirkan urusan akhiratnya. Beda dengan guru. Guru itu jasadnya dididik, dikasih ilmu, juga mementingkan urusan akhiratnya, berpikir sangat jauh ke depan. Jadi seandainya bertentangan antara perintah orang tua dengan perintah guru, secara ilmu akhlak yang lebih didahulukan perintah guru. Perintah guru ini berat, apalagi bukan bertentangan antara perintah guru dengan perintah orang tua, tapi perintah guru dengan perintah orang lain, itu sudah sangat berbeda. Dengan orang tua saja itu yang lebih didahulukan adalah perintah guru. Memang ini berat seperti itu, memang berat. Tapi ketika memang itu dijalani, akan banyak hal yang akan didapatkan. Itu yang pertama. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Pertama, karena beliau lebih mendahulukan perintah Allah dibanding perintah selain Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah susah memikirkan apa-apa yang sudah ditanggung oleh Allah kepadaku. Urusan apa itu? Urusan rezeki. Kita tidak usah susah, tidak usah galau, tidak usah gelisah, tidak usah gundah urusan rezeki. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Kita kalau susah-susah mikirkan urusan rezeki. Tugas kita bukan mikirkan urusan rezeki. Tugas kita menjemput rezeki. Tidak perlu dipikirkan. Sudah ditanggung oleh Allah. Yang tidak sholat saja dikasih makan sama Allah. Yang kafir saja tidak nyembah dikasih makan sama Allah. Kok kita yang sholat tidak yakin dikasih rezeki sama Allah? Ketemu berapa perkara itu. Yang kafir itu dikasih makan sama Allah. Yang ahli maksiat kasih makan sama Allah, kasih rezeki sama Allah. Kok ada orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah? Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan innallaha huwa ar-razzaq. Itu ada ayat yang sangat indah. Inna, sesungguhnya. Biasanya ini kalau dilihat dari ilmu nahwu, ketika ada inna seperti itu untuk menguatkan. Kadang ada orang yang tidak percaya. Kalau tidak sesungguhnya, semacam sumpah. Sesungguhnya, biasanya orang itu tidak percaya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Huwa, ya Allah. Artinya Allahnya diulang 2 kali. Ar-Razzaq adalah zat yang memberi rezeki. Karena apa? Karena kadang sering kita berkeyakinan bahwa yang ngasih rezeki kita adalah pekerjaan kita, bukan Allah. Sebenarnya yang ngasih rezeki kita Allah. Kok bisa? Bukan pekerjaan kita. Yang menggerakkan kita untuk bisa diterima di situ siapa? Allah. Yang menggerakkan mereka untuk menerima kita kerja di situ siapa? Allah. Yang menggerakkan mereka untuk kita bisa ngajar di situ siapa? Allah. Semuanya Allah, dari Allah. Semua rezeki itu dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah, tidak ada. Semua kenikmatan yang kita terima juga dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa-apa yang datang dari kalian, dari kenikmatan, semuanya datang dari Allah. Kita lihat burung. Burung itu pagi-pagi terbang. Perutnya kosong, lapar. Tapi sore-sore sudah kenyang. Makanya Rasulullah dalam satu hadisnya itu pernah bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki burung yang mereka pagi-pagi terbang dalam keadaan perut kosong, kemudian sore dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Burung saja itu dikasih rezeki sama Allah. Sedangkan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Urusan rezeki tidak usah pusing-pusing.
kita itu cukup kerja. Tidak usah memikirkan nanti saya dapat gaji berapa. Yang menggaji itu Allah. Jangan sampai kita berkeyakinan kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan rezeki dari pekerjaan kita. Ketika kita meyakini seperti itu, ketika pekerjaannya hilang, berarti hilang rezekinya. Kan ya? Tapi ketika kita meyakini bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, mau ada pekerjaannya, mau tidak ada, Allah tetap memberi rezeki. Kan seperti itu ya. Jadi jangan berpangku kepada sebuah pekerjaan yang kemudian kita jadikan itu adalah rezeki kita. Tidak usah susah. Itu kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, menjadi kekasih Allah, karena beliau tidak pernah memikirkan urusan rezeki. Tidak pernah memikirkan di sini bukan berarti tidak bekerja. Bekerja, tapi tidak usah mikir. Kadang itu orang mikirnya kayak gini. Nanti kalau saya sudah berhenti di tempat ini, kerja di sini, saya mau makan apa? Kok membatasi Allah memberi rezeki kepada hambanya? Allah ini kaya. Suudzon sama Allah. Kalau sudah berhenti di sini, nanti saya kerja di mana? Dikira yang ngasih makan itu pekerjaan. Allah yang ngasih makan. Yang menggerakkan mereka untuk kita diterima di situ juga Allah. Yang menggerakkan kita untuk misalnya tiba-tiba melihat ada lowongan pekerjaan, Allah. Semuanya Allah. Ketika orang itu sudah meyakini bahwa yang bisa memberikan rezeki adalah pekerjaan, ketika dia berhenti dari pekerjaan itu susah. Bisa-bisa stres nanti itu. Karena yang menjadi prioritas bukan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah, menjadi kekasih Allah karena setiap kali makan pasti bersama orang lain. Wa ma ta'asyaitu, ta'asyaitu itu asya. Kalau istilah orang Arab itu asya itu makan malam. Ada ghoda itu makan siang. Ada 3 istilah bahasa Arab yang sangat penting. Ada sarapan pagi. Apa namanya istilahnya dalam bahasa Arab? Itu namanya istilahnya futur. Sarapan pagi itu futur namanya. Kalau makan siang itu namanya ghoda, makan siang. Makan malam asya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Dinner ya. Makan malam. Kalau Indonesia ada makan pagi, ada setengah siang, ada makan siang, ada makan sore, ada makan malam. Ada makan nanti sebelum tengah malam ada juga. Luar biasa. Sampai orang-orang waktu saya masih di Yaman itu heran sama orang Indonesia itu. Kamu pagi makan apa? Nasi. Siang makan apa? Nasi. Malam makan apa? Nasi. Cek kuatnya orang Indonesia itu. Sedangkan di sana pagi makan roti, siang makan nasi, malam makan roti lagi. Tiap hari saya kayak gitu di sana itu. Pagi roti, siang nasi, malam roti lagi. Orang Indonesia tidak kira kuat kayak gitu. Nah ini termasuk keistimewaan Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali ada yang menemani. Agak mirip-mirip kita. Mirip-mirip sedikit. Kalau kita itu tidak akan makan kalau ini orangnya tidak ada itu enak itu kita makan sendiri. Tapi kalau ada temannya nanti kan tidak kebagian. Padahal makan yang berkah itu memang makan yang banyak tangannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan makan yang berkah itu makan yang banyak tangannya. Artinya bukan satu orang punya tangan banyak. Artinya dalam satu tempat ada banyak tangan. Makanya di Yaman itu makannya itu jarang yang piringan. Saya jarang menemukan makan piringan. Hatta yang jadi mahasiswa, jadi pelajar, semuanya makannya pakai halaman itu. Bahkan acara pernikahan pun tidak ada yang piringan. Karena saya sering diundang acara pernikahan di sana. Kebetulan saya di sana itu tergabung dalam grup Marawis kayak gitu. Marawis sama kayak Gambusan kayak gitu. Yang pada waktu itu vokalnya itu Habib Ali Al-Kaf yang terkenal di YouTube itu. Nah itu adik kelas saya itu di sana itu. Beliau itu Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf yang punya majelis
Cinta Rasul. Nah, itu beliau vokalisnya. Pinter itu, suaranya bagus. Nah, ini dia orangnya biasa sebenarnya. Artinya waktu belajar di sana, waktu ujian sering nggak lulus. Tapi karena khidmahnya kepada guru luar biasa, kepada Abuya Habib Abdullah Baharun itu. Oh, sekarang udah kemana-mana. Jadi orang mondok itu tidak perlu pinter. Orang hadir di sini tidak perlu pinter. Yang penting hormat sama guru. Tidak usah banyak-banyak. Hormat sama guru. Bukan berarti saya pengen dihormati, bukan. Karena itu tugasnya dan kewajiban seorang murid kepada guru. Habib Ali ini saya heran. Habib Ali ini, Al-Kaf ini. Cari di YouTube banyak itu. Habib Ali Al-Kaf. Pernah lihat? Habib Ali Al-Kaf yang imamahnya muter-muter itu. Yang ininya agak gini, punya lesung. Ya itu. Biasa, bahkan sering tidak lulus itu. Bahkan tidak lulus sampai selesai. Tapi bukan itu yang dilihat, yang dinilai bukan itu, tapi manfaatnya itu. Ini Nabi Ibrahim ini makan setiap makan pasti ada yang menemani. Karena yang paling banyak itu banyak berkahnya makan yang banyak tangannya. Jadi ketika saya ada acara pernikahan kayak gitu, biasanya tamu-tamunya ketika sudah ada 5 orang datang langsung dikasih satu nampan, suruh makan bareng. Saya belum pernah ngelihat ada orang makan piringan, jarang. Kecuali di warung-warung. Di warung-warung pun juga kadang menyediakan satu nampan, satu talam seperti itu. Nah, itu kenapa beliau sampai mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena 3 hal. Yang pertama adalah lebih mementingkan perintah Allah dibanding perintah selain Allah. Yang kedua adalah tidak pernah susah memikirkan urusan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, yaitu urusan rezeki. Dan yang ketiga adalah tidak pernah makan kecuali bersama orang lain. Jadi yang bagus itu besok kalau makan, misalkan sudah berkeluarga, ya satu piring berdua, bagus itu. Lebih bagus seperti itu. Jika memungkinkan, kecuali ininya suaminya kerja atau gimana, masa oh, bahaya kalau itu. Oh. Tetangga ya sama anaknya. Jangan ngajak tetangga, masa ngajak tetangga. Jadi yang bagus seperti itu. Makan, dan itu lebih terasa ini berkahnya. Kadang-kadang orang itu kan pikirannya, nanti kalau makan bareng itu saya kan dapat sedikit. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Tambah banyak berkahnya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wal maqalatu tsaniyatu asyarata. Maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama. Diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang bisa mengobati hati. Dokter hati itu namanya ahli hikmah. Dokter hati. Ada dokter penyakit dohir, ada dokter penyakit hati. Itu namanya ahli hikmah. Hukama ahli hikmah. Ada 3 hal. Salah satu asya'a tufarijul ghusas. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kesusahan, kegundahan, kegelisahan. Apa 3 hal itu? Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kesusahan, kegundahan, kegelisahan, kesumpekan, kegalauan. Itu saudara semua itu. Apa yang pertama? Dzikrullahi ta'ala. Berzikir kepada Allah ta'ala. Lagi galau, lagi sumpek, jangan minum, ngefly. Jangan sabu-sabu, ngefly. Jangan kemudian melampiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah murka. Kuncinya sudah ada, dzikrullah. Mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Kita itu bisa diingat oleh Allah, caranya gampang. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kepada kalian. Kita itu diingat sama kekasih kita sebegitu senangnya hati kita itu. Misalkan sering diceritakan, kemudian kita dengar misalnya, oh kemarin itu si A itu cerita kamu.
Betapa hati kita itu berbunga-bunga itu. Mendengar seperti itu. Bayangkan jika yang mengingat kita Allah, pemilik jagat raya ini, pemilik jasad kita, pemilik hati kita sendiri. Betapa tidak mulianya kita seperti itu. Lebih mulia dibanding hanya sekedar diingat oleh kekasih kita sendiri. Diingat oleh gurunya misalnya. Misalnya datang kabar, oh kemarin kamu ditanyakan sama guru kamu, gimana kabarnya? Oh berarti guru saya masih ingat kepada saya. Betapa senangnya itu diingat sama gurunya. Nah ini kita diingat sama Allah. Caranya bagaimana agar kita diingat sama Allah? Fadhkuruni azkurkum. Dan di samping itu berzikir itu adalah bisa menenangkan hati kita yang sedang galau. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ada orang berzikir tapi tidak tenang hatinya gimana? Ada yang salah dengan hatinya. Bisa jadi zikirnya ada modus, zikirnya tidak ikhlas. Zikirnya itu karena pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai, pengen pamer, pengen dilihat oleh orang lain. Amal itu kalau tidak ikhlas itu pengaruhnya sedikit, ada tapi sedikit. Amal kalau tidak ikhlas itu ada pengaruhnya tapi sedikit. Tapi amal itu kalau ikhlas itu pengaruhnya sangat besar. Yang paling berpengaruh amal itu adalah kuncinya 3. Bisa merubah kepribadian kita itu kuncinya 3. Amalan termasuk wirid-wirid, dikir-dikir, baca Quran dan seterusnya. Kuncinya 3. Pertama adalah ikhlas. Kita khusyuk ketika berzikir, ketika baca Quran, tidak mikir ke sana kemari. Yang kedua adalah tidak terburu-buru. Ini pengaruhnya sangat besar nanti. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Zikirnya seminggu sekali. Ya pengaruhnya sedikit. Ada pengaruhnya, ada, tapi sedikit. 3 ini. Kalau kita pengen berubah dengan amalan yang kita lakukan, baik itu sholawat, zikir, istighfar, baca Quran, atau wirid-wirid yang lain, kuncinya 3 ini. Pertama adalah ikhlas. Kedua adalah tidak terburu-buru ketika membaca amalan itu. Atau ketika misalkan itu urusan sholat, tidak terburu-buru. Yang ketiga adalah istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tidak usah heran ada orang bisa berjalan di atas air. Tidak usah heran ada orang bisa terbang di angkasa. Tapi heranlah kepada orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah. Tidak usah heran dengan orang-orang seperti itu. Lihat dulu syariatnya. Kalau syariatnya benar, ikuti. Kalau syariatnya tidak benar, pengikut setan itu namanya. Baru bisa ini, bisa itu, bisa menghilang, bisa seperti ini, diikuti. Mempunyai kelebihan. Ya Dajjal kurang hebat apa dia Dajjal itu? Bisa menghidupkan orang mati. Bisa menyembuhkan orang sakit, punya surga, punya neraka. Ya sekalian ikuti Dajjal. Itu seperti itu berarti kita menjadi pengikut Dajjal. Jadi orang punya kelebihan tuh lihat dulu syariatnya. Sholatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Karena ada banyak orang sakti tapi tidak sholat. Ada banyak orang sakti tidak puasa. Bisa menyembuhkan orang tapi tidak sholat. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Yang pertama adalah zikrullah. Zikir macam-macam. Terserah mau zikir apa saja, bebas. Mau dengan istighfar, dengan la ilaha illallah, subhanallah. Sesuai dengan mood kita masing-masing. Banyak istighfar juga ada apa-apa, banyak sholawat juga ada apa-apa. Karena sholawat juga termasuk bagian dari zikir. Yang kedua adalah waliqa'u awliyaihi. Bertemu dengan kekasih Allah atau wali-wali Allah. Kekasih Allah termasuk para ulama dan orang-orang soleh. Ini akan saya sedikit bahas mengenai pentingnya berkumpul dengan orang soleh. Ya kalian itu ya sudah semestinya husnudzon saja ketika ketemu kita merasa bahwa dia adalah wali. Karena wali itu
rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali dia wali. Berarti kalau kalian tahu si fulan itu wali, berarti kalian juga wali. Ini wali murid. Wali itu tersembunyi. Bahkan Kiai Hamid Pasuruan itu sampai tidak percaya istrinya itu bahwa Kiai Hamid itu wali. Masa Hamid ini wali? Justru yang tidak percaya tentang kewalian seseorang itu keluarganya biasanya. Karena tiap hari ya kayak gitu, dilihatnya kayak gitu. Wali itu seseorang yang misterius, tidak ada yang tahu. Makanya Allah itu menyembunyikan kewalian agar kita selalu husnudzon kepada siapapun. Bisa jadi dia wali. Kadang-kadang wali itu nyamar biasanya kadang-kadang itu. Wali itu sifatnya dan karakternya itu tidak suka menonjolkan diri. Suka menutup-nutupi kewaliannya. Saya sering kali ketemu dengan orang-orang gila, gelandangan, compang-camping. Ketika saya dekati ternyata baunya sangat harum. Dan tiba-tiba saya noleh ke kanan, saya toleh lagi sudah tidak ada. Wali itu tidak ingin terkenal. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sebegitu pentingnya kita berkumpul dengan seorang yang soleh atau mempunyai teman yang soleh. Dalam satu hadis disebutkan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya sesuai dengan agama temannya. Kalau temannya agamanya bagus, kita pasti agamanya bagus. Kalau temannya agamanya tidak bagus, kita agamanya tidak bagus. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa kalian bersahabat, kepada siapa kalian berteman. Jadi memilih teman itu penting. Makanya dalam satu hadis, dalam satu syair disebutkan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kita pengen tahu seseorang, karakter seseorang, sifat seseorang, jangan tanya orang itu. Cari tahu siapa temannya. Karena teman itu menggambarkan teman yang lain. Teman itu mirip-mirip dengan temannya. Jadi misal kalau kita pengen tahu sifatnya si fulan, tidak usah tanya langsung, atau kita cari tahu sendiri sifatnya dari orang yang bersangkutan. Cari siapa temannya. Karena teman itu mirip-mirip. Kalau dia orang rajin, temannya biasanya rajin-rajin. Orang yang suka keluyuran, temannya juga sama. Orang yang suka ini, ya cari, lihatlah temannya itu. Lebih banyak temannya yang mana? Yang versi yang kayak gini, versi reggae apa versi koplo? Apa versi yang hijab syar'i? Lihat temannya. Jadi tidak usah repot-repot. Harus dicari pakai penerawangan dan lain sebagainya. Lihat temannya siapa. Kalau kita sudah tahu temannya siapa, ya mirip-mirip lah nanti. Walaupun tidak sama 100%, mirip-mirip. Kita sudah ada gambaran siapa dia yang sebenarnya. Jadi tidak susah. Dan karena apa? Karena watak itu sifatnya memang suka mencuri. Kita sering berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh, kita otomatis tertular dengan kesolehannya. Kita suka berkumpul dengan orang-orang yang gibah, kita tertular dengan kegibahannya. Tidak sadar kayak gitu. Watak itu mencuri. Sifatnya watak itu mencuri tanpa kita sadari. Makanya dalam satu hadis itu kan pernah disebutkan, berkumpullah dengan orang yang jual minyak wangi. Walaupun kamu tidak beli, minimal dapat wanginya. Jangan berteman dengan tukang pandai besi, karena kamu nanti dapat bau tidak sedapnya, bau tidak enak. Pasti ada pengaruhnya, teman itu ada pengaruhnya. Maka pilih-pilihlah dan pintar-pintarlah memilih teman. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, al-jalisus sholih khairun minal wahdah. Punya teman yang soleh itu lebih baik daripada menyendiri tidak punya teman. Dan selanjutnya, wal wahdatu khairun min jalisis su. Sendiri jauh lebih baik daripada punya teman yang asu, tidak baik. Ini ada saatnya kita harus menyendiri, ada saatnya kita harus bersama teman kita. Pada saat bagaimana? Pada saat teman kita orang soleh.
Orang soleh itu kerasa. Kadang biasa-biasa orangnya, tapi bisa merubah kita 180 derajat. Bisa berubah. Dalam sebagian keterangan disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagian ulama berkata, jangan berteman kecuali dengan 2 orang. Jangan berteman kecuali dengan 2 orang. Orang yang ketiga, buang aja ke laut. Jangan berteman kecuali dengan 2 orang. Pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uka. Orang yang kamu bisa belajar agamamu sehingga kamu bisa mengambil manfaat darinya. Atau orang yang mengajarimu sesuatu dari hal urusan agamamu, kemudian dia menerimamu menjadi muridnya. Intinya di sini adalah orang yang punya pengetahuan ilmu agama yang dia mau menularkan ilmunya. Wasalisu fahruk minhu, kata Imam Ghazali. Dan orang yang tipe ketiga, lari dari dia. Jangan menjadi temannya dia. Bahkan ada seorang ulama bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini pernah berkata, jangan mengusir anjing yang duduk di sampingmu. Kenapa seperti itu? Dia berkata, huwa khairun min qarinisu. Dia lebih baik daripada teman yang buruk. Ibaratkan lebih buruk daripada anjing. Karena anjing tidak bisa mempengaruhi kita. Tidak bisa mempengaruhi sifat kita. Sedangkan teman bisa mempengaruhi agama kita. Cari teman yang soleh itu penting. Jangan sembarangan cari teman. Habib Ali bin Husain al-Habsyi, beliau adalah pengarang Maulid Habsyi, Maulid Simtud Duror. Dia pernah berpesan kepada putra-putranya, jangan berteman dengan satu orang ini. Iyyaka wa suhbata qati'ir rahim. Jangan sampai berteman dengan orang yang memutus tali silaturahim. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menjelaskan bahwa orang yang memutus tali silaturahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa makhluk Allah yang dilaknat adalah iblis. Ternyata ada makhluk Allah yang lain yang juga dilaknat sama seperti iblis, yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu akan dilaknat oleh Allah walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Kurang mulia apa mati di tengah Ka'bah? Tapi kalau dia memutus tali silaturahim, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Bahkan ada satu cerita nyata. Ini saya dengar sendiri cerita ini dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Dia salah satu gurunya Habib Umar bin Hafid. Waktu saya masih di sana itu ada satu tempat di belakangnya makam Nabiullah Hud. Itu tempat yang terkenal angker di sana. Namanya Burhud, namanya Sumur Hud. Di sana dalam satu keterangan disebutkan bahwa arwahnya orang-orang kafir ada di sana. Arwahnya orang-orang kafir ada di sana, di Burhud itu. Itu tepatnya ada di belakang makamnya Nabiullah Hud alaihissalam. Pernah ada seseorang pergi haji, kemudian jarak beberapa waktu, beberapa bulan itu tidak terdengar kabarnya. Tidak tahu kemana itu orangnya. Apa mati, apa hilang, atau kemana, tidak tahu kabarnya. Akhirnya keluarganya bingung. Ini ada salah seorang ulama yang menyarankan, ini kalau misalkan matinya itu mati baik atau tidak baik. Akhirnya ulama ini menyarankan, coba kamu panggil di sana itu, di Burhud itu. Kalau misalkan tidak menjawab, ya berarti matinya mati baik. Kalau menjawab, berarti dia matinya mati dalam keadaan kafir.
Ternyata datang ke Burhut itu, di belakang makamnya Nabiullah itu, dipanggil namanya. Ternyata jawab ada di sana. Padahal dia sedang haji. Telah diusut, ditelusuri, ternyata dia orang yang suka qati'ur rahim, memutus tali silaturahim, mati dalam keadaan kafir. Memutus tali silaturahim, ya memutus hubungan kekeluargaan. Memutus hubungan kekeluargaan itu memutus tali silaturahim. Tidak saling sapa, itu. Beda dengan misalkan jarang ketemu tapi tetap hubungannya baik. Beda lagi. Artinya ada permasalahan sehingga dia memutus, sudah tidak nyambung lagi. Padahal itu masih ada hubungan kerabat, hubungan famili, hubungan keluarga. Itu namanya memutus tali silaturahim. Dan orang itu kalau suka berkumpul dengan orang soleh, dia tidak perlu banyak ibadah. Ya bukan berarti tidak boleh ibadah. Orang itu kalau sudah berkumpul dengan orang soleh, itu pengaruhnya sangat besar dibanding ibadahnya orang yang tiap hari ibadah tapi dia jarang berkumpul dengan orang soleh. Jadi kita ada satu ibadah yang harus kita pegang, suka berkumpul dengan orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh. Dalam satu keterangan disebutkan, julusul insan baina yadai waliyin lillah kahal bisyatin au kasyaji baydatin khairun min anta taqatta'a fil ibadati irban. Duduknya seseorang di hadapan wali atau orang soleh walaupun cuma sebentar seperti memerah susu. Ini susu kambing itu lebih baik daripada kita beribadah tiap hari. Kenapa kira-kira? Karena orang soleh itu hatinya ada Allah. Kita memandang wajahnya, wajahnya bersambung dengan hatinya, hatinya bersambung dengan Tuhannya. Itu pengaruhnya. Orang soleh itu penting. Kita punya teman dan guru orang soleh itu penting. Tidak harus guru, teman orang soleh itu penting. Dalam satu cerita disebutkan, dulu itu ada seorang perempuan cantik, cerdas, Masya Allah. Di sini disebutkan Masya Allah. Jamilah, akilah, cantik, cerdas. Indah minal ma'rifah, Masya Allah. Pengetahuannya Masya Allah. Cerdas, pengetahuannya Masya Allah. Anak raja, kaya. Tapi ini karena anak raja ini juga orangnya ini cerdas dan agamanya juga kuat. Setiap kali ada yang melamar dari anak-anak raja yang lain, semuanya ditolak. Padahal kaya-kaya, ganteng, tampan, gagah. Pokoknya Masya Allah. Kalau ngagumi sesuatu itu kita bilang Masya Allah, bukan Subhanallah. Kita bilang Masya Allah. Kalau mau memuji dan mengagumi itu kita bilang Masya Allah, bukan Subhanallah. Itu sering. Ya memang aturannya seperti itu. Akhirnya suatu ketika ada darwish. Darwish itu orang soleh. Datang melamar ke anak raja itu. Dia bukan anak raja, orang biasa. Dan ini kelemahannya, seluruh badannya itu dipenuhi dengan luka. Ada banyak luka, semacam kayak nanah, borok. Kemudian anak raja ini bilang kepada orang tuanya, kepada bapaknya, faqalat li abiha, uridu an tuzawwijani hadzal darwish. Aku ingin dinikahkan dengan laki-laki ini. Coba itu kalian ya, Masya Allah. Kemudian diancam sama anaknya, in kunta tuhibbuni, jika engkau wahai ayah benar-benar mencintaiku, nikahkanlah aku dengan lelaki ini. Anak-anak raja ditolak tapi ini diterima. Sehingga kemudian ini darwish ini, orang soleh ini melamar. Setelah melamar kemudian diakati sama orang tuanya. Pada suatu malam darwish ini di dalam kamarnya tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Boroknya tidak ada, semuanya bersih. Seakan-akan di situ di sini dijelaskan Ibnu Khamsata Asyar sana.
anak usia 15 tahun. Bayangkan 15 tahun. Kalau istilah anak sekarang berondong namanya. dibuka apa namanya penutupnya itu. Fawajadathu syaban fi ghayatin minal jamal. Perempuan itu menemukan di depannya itu sosok laki-laki syaban fi ghayatin minal jamal, pemuda yang begitu amat sangat tampan. Artis Korea lewat. Kemudian perempuan ini bilang kepada suaminya itu, wahai suamiku, lau aradtul jamal la tazawwadtu min auladil muluk. Jika aku menginginkan ketampanan seseorang, aku sudah lama menerima lamaran dari anak-anak raja. Tapi tujuanku bukan itu. Tujuanku adalah mencari pendamping yang soleh. Coba sekarang kamu berada di depanku sesuai dengan wujud aslimu. Akhirnya dia sudah berubah. Menerima apa adanya. Ini cinta yang hebat ini. Jarang-jarang orang cinta seperti ini. Akhirnya sudah berubah. Seperti wujud semula. Banyak boroknya dan wajahnya biasa-biasa. Dan itu dilayani setiap hari, sampai dalam satu keterangan di sini disebutkan hatta innaha kanat tamukku jarahatuhu, sampai saking taatnya suami istrinya ini kepada suaminya sampai boroknya itu dijilati. Saking mengabdinya, bukan karena itunya, tapi karena kesolehannya, mendapatkan kesolehan dari suaminya. Cari suami yang soleh. Apalagi ini semuanya sudah waktunya menikah. Cari suami yang soleh. Jangan sampai dan kita ketika bertetangga itu juga penting agar kita mencari tetangga yang soleh. Misal nanti kalau sudah menikah, mau ngontrak rumah, jangan asal pertimbangannya adalah yang harganya murah. Tapi lihatlah tetangganya sekitar. Kalau di situ ada tetangga yang soleh, kita akan mendapatkan keberkahannya. Sampai berapa? 100 rumah. 100 rumah ke depan, 100 rumah ke belakang, 100 rumah ke samping kanan, 100 rumah ke samping kiri. Jangan asal kemudian itu harga kontraknya murah. Tapi lihat tetangganya siapa, kiai, ustadz. Walaupun kita orang-orang biasa, banyak dosanya, insya Allah mendapatkan keberkahan dengan orang soleh ini. Dalam satu hadis disebutkan, innallaha azza wa jal la yadfa'u bil muslimis sholih an mi'ati ahli baitin min jironihil al bala. Allah akan menolak bala sebab orang soleh kepada 100 orang dari tetangga-tetangganya. Mestinya Allah akan menurunkan bala sebab di situ ada orang soleh dan kita menjadi tetangganya orang soleh, kita aman, tidak mendapatkan bala dari Allah. Itu pentingnya kita berteman dan selalu bersama dengan orang soleh. Tidak perlu heran lagi, semisal seperti Anas bin Malik yang suka mengabdi kepada Rasulullah, kemudian didoakan oleh Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dambahu. Itu juga disebabkan karena doa orang soleh. Makanya kalau kita ketemu dengan orang soleh itu yang pertama kali minta doa, jangan minta selfie. Minta doa dulu, minta selfie nanti nomor 2 tidak apa-apa. Minta doa dulu. Ketemu misalkan di Besuki ada namanya Ustazah Halimah Al-Idrus misalnya. Minta doa dulu, minta selfie ya tidak apa-apa nanti nomor 2. Minta doa dulu, didoakan. Mumpung ada orang soleh yang hatinya bersambung kepada Allah. Itu tentang pentingnya kita berteman dan berguru dengan orang soleh. Karena orang soleh itu tidak akan mau yang bersama dirinya menjadi orang yang celaka. Dari sini ada yang mau bertanya? Oh, kurang 1 ya. Dan yang ketiga yang bisa menghilangkan kesusahan, kegelisahan, kegundahan, kegalauan adalah wa kalamul hukama. Kita mendengarkan ucapan ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang tadi itu, dokter hati itu yang bisa menunjukkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Itu sebenarnya satu paket itu. Kita berkumpul dengan orang soleh dan kemudian mendengarkan ucapan dari orang soleh. Makanya kalau ada masalah, lari kepada orang soleh. Kalau orang soleh tersebut tidak bisa menyelesaikan masalahmu, minimal hatimu menjadi tenang setelah memandang orang soleh. Yang kemudian ngepil, minum, ngefly. Setelah itu, masih ada lagi masalahnya. Tidak kira hilang. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.